Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Saya percaya pada saat pagi hari ini setiap kita datang di tempat ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Seberapa kita yang percaya saat ini kita datang penuh dengan kerinduan. Buka hatimu. Roh Kudus akan menjamah setiap kita. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu ada dalam hidup kami. Kalau saat pagi hari ini Tuhan kami boleh datang di tempat ini, semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu yang luar biasa setiap kami rasakan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, setiap umat-umat-Mu datang di tempat ini adalah umat-umat yang haus dan rindu dan lapar akan Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya urapan kuasa-Mu akan turun atas setiap kami umat-umat-Mu yang haus dan rindu akan Engkau. Dan setiap kami Tuhan, Engkau akan memulihkan Tuhan. Untuk itu buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, untuk Roh Kudus bisa menjamah setiap kehidupan kami. Pakai lidah bibir mulut setiap kami Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Karena ini menjadi kerinduan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Persatukan hati kami. Mulai dari pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, singer, worship leader, bahkan jemaat-Mu. Persatukan hati kami untuk kami bisa bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menyembah. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sebab kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami rindu urapan-Mu mengalir. Oh, mari bersama-sama katakan Tuhan, aku rindu. Yesus. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
Tuhan, ini kerinduan kami. Setiap kami, Engkau melihat setiap keberadaan kami, Yesus. Dengan Engkau sanggup mengalir. Angkat suaramu dan sembah Dia. Angkat suaramu dan tinggikan Dia. Sebab Yesus mampu. Sebab Yesus sanggup.
Mari setiap kita nikmati hadirat Tuhan nyata di dalam hidup. Mari angkat tanganmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhanmu. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat pujian buat Dia. Tinggikan dan agungkan Yesus. Tinggikan dan agungkan Yesus. Lawati setiap kami Tuhan. Jamah kami, jamah kami, jamah kami. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari angkat tangan kedua tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Sebab kami sungguh kagum akan Engkau Yesus. Hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Mari yang kagum akan Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau bawa pengagungan kami kepada Engkau. Saat pagi hari ini setiap kami rindu Tuhan. Aku hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji Tuhanku ada.
Mari setiap kita yang siap bersorak-sorai, mari bersama-sama katakan Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhanmu. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus yang luar biasa buat kami. Mari bersama-sama katakan Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. satu hati Kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkebutuhan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. haleluya. Dengan sungguh katakan terpujilah nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. Yesus. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. satu hati kami kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersama-sama katakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. kami bersorak berkebutuhan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia Yesus sanggup menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkebutuhan. Engkau Tuhan percaya dan meminta. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan
Bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu boleh menyiapkan persembahan yang pertama. Sungguh indah pengorbananmu buat kami. Bahkan kau senantiasa membimbing setiap langkah hidup kami. Kau berjanji kau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi kau senantiasa menyertai kami. Setiap saat, setiap waktu, sampai selama-lamanya. Sebab Yesus baik. Sebab Yesus luar biasa dalam hidup kami. Sungguh indah pengorbanan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya suci, kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar. Setiap kita yang merasakan indahnya Tuhan dalam hidupmu, renungkan setiap pujian ini, jadikan rema di dalam hidupmu. Tuhan, benar kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Mari bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu suci, kau sahabat. Yesus dekat di dalam kehidupan. Yesus dekat di dalam setiap kehidupan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga,
coba untuk bagi berdiri. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, oh, sungguh besar dengan sungguh-sungguh, sungguh besar, sungguh besar, Yesus, sungguh indah Engkau, sungguh indah Engkau dalam kehidupan sama-sama katakan, sungguh indah. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sungguh Terima mengucap kasih, syukur, Yesus. terima Haleluya. kasih ya Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Kekuatan dan kesehatan sudah Engkau berikan kepada kami. Iya, Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh beribadah, memuji dan berikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang disampaikan boleh selalu menguatkan iman kami ya Bapa. Bila Kau taruhkan setiap kami ya Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami yang paling baik, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, hingga pada saat ini kami siap menyambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya dan cintanya kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah secara komunal, karena beberapa gereja juga masih belum mengizinkan untuk membuka ibadah. Ya,
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Tugas daripada gereja adalah mempersiapkan jemaat untuk masuk pada kesempurnaan gereja. Dan tentunya kualitas itu menjadi sebuah target yang harus tercapai. Kalau kualitas kita abal-abal, wah, dunia saja kalau untuk sesuatu yang berkualitas harus melewati berbagai tahap uji. Kalau saudara melihat mobil-mobil yang harganya 20 M ke atas, itu dirancang dengan penuh ketelitian, diuji, ditabrak. Oh, pokoknya harus melalui beberapa ujian untuk supaya mobil itu layak diberi nilai 20 M. Kalau saudara lihat di YouTube itu mobil harga 120 M, waduh, mobil kayak apa ya itu ya? Sesuatu yang orang berani membayar dengan harga yang tinggi karena kenyamanan yang diterima. Kualitas, standar. Nah, gereja Tuhan, saudara dan saya sedang dipersiapkan untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali ini, saudara. Nah, kalau dijumpai kita sebagai gereja Tuhan tertidur dengan berbagai fasilitas dunia yang seringkali mencuri perhatian setiap anak-anak Tuhan, memikat hati. Saya beberapa minggu yang lalu pernah mengatakan ya, perzinahan itu ada dua, saudara. Perzinahan yang pertama, ketika seseorang berhubungan di luar nikah, atau mungkin berselingkuh dengan pasangan lain, itu berzina. Sedangkan perzinahan yang kedua yaitu adalah meletakkan kebahagiaan kepada hal-hal kebendaan. Jadi berhala. Meletakkan hati, meletakkan kebahagiaan kepada sesuatu yang bersifat kebendaan. Padahal saudara dan saya bukan lagi milik dunia ini. Saudara dan saya telah ditebus oleh darah yang mahal. Dan saudara bukan milik dunia ini. Saudara adalah milik Kristus. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan bahkan mengatakan kewarganegaraan kita bukanlah di dunia ini, tapi di sorga. Tapi dunia dengan segala macam godaannya banyak menyeret manusia untuk mencintai sesuatu yang fana ini. Kemarin di grup gembala-gembala hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan men-share salah satu di pasar Jakarta, pasar besar, pemilik toko emas, suami istri lompat dari apartemen, 5 lantai, stres karena tekanan banyak utang dan depresi. Pertama istrinya, gitu ya, kurang kerjaan ya, kok berani gitu loh nyuting kamera siaran langsung. Ada yang sudah lihat? Belum? Saya harap nggak usah di-share di grup ya. Saya juga kaget, ini udah menyalahi undang-undang penayangan yang sifatnya bisa merusak mental. Jatuh, tuah, disuting, yang lain, Masya Allah. Syuting lagi, suaminya lagi terjun bebas, saudara. Tekanan, depresi. Bisa membayar hutang, toko emas gak laku. Saudara yang gak di dalam Tuhan, kalau hati kita ini cenderung kepada dunia, suatu saat Tuhan akan uji, saudara.
badai akan menguji iman percaya saudara. Dibangun di atas dasar pasir atau batu. Kalau dibangun di atas pasir, ketika badai itu datang, hancurlah dan hebatlah kerusakannya. Tetapi kalau dibangun di atas dasar batu, badai sebesar apapun, masalah seberat apapun, dia akan tetap kuat. Amin. Bagaimanakah kualitas imanmu di hari-hari ini? Siapa yang saudara dengar itu akan menentukan pertumbuhan iman. Siapa yang saudara dengar itu akan membawa saudara lebih beriman kepada Tuhan atau malah justru terbawa dengan situasi. Ibadah tergantung dengan situasi dan kondisi. Saya tidak bisa memaksa saudara. Beberapa jemaat juga saya sudah memfollow up. Bagaimana kabar setelah dibukanya waktu beribadah mulai awal Agustus sampai sekarang. Konsisten itu gak mudah. Sempat sih terbesit dalam pikiran, wes biar wis mau rekam-rekam gini gak datang gereja ya wis. Tapi tidak, saudara. Kita mau konsisten. Sesuatu yang baik itu harus terus dikembangkan. Agar supaya apa? Pemberitaan firman Tuhan itu tetap terus. Saudara tahukah perkataan firman Tuhan itu berkuasa? Kita seringkali ragu dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Roma pasal yang 10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Cara kita mendengar sesuatu yang penting bagi kesehatan jiwa saudara. Itu yang menentukan diri saudara. Banyak anak-anak Tuhan, mereka menyendengkan telinga mereka menggunakan telinga mereka untuk hal-hal yang sebenarnya tidak membangun iman, saudara. Mereka begitu terpengaruh. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berapa banyak anak-anak Tuhan datang ke gereja, mereka tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka menggunakan telinga mereka untuk hal-hal yang tidak membangun iman mereka. Iman timbul dari pendengaran firman. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Wanita yang meleleh darah, ketika mendengar Yesus ada di tengah-tengah kota, dia berusaha dengan kekuatan yang ada, menerobos banyaknya orang-orang yang ada di sekitar, hanya untuk menyentuh jubah daripada Yesus. Disitulah imannya teruji. Sampai-sampai Yesus berkata, ada kuasa yang mengalir. Tetapi sebelum wanita ini menjamah jubah daripada Yesus, wanita ini sudah menggunakan telinganya ini mendengar berbagai mujizat yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dan menjadikan sebuah referensi di dalam hatinya. Sehingga ketika mendengar bahwa Yesus ada di tengah-tengah kota itu, wanita itu berusaha. Sungguh sebuah hal yang luar biasa. Ada satu hasrat, ada satu gairah
untuk mau mendengarkan firman Tuhan, suka beribadah. Tapi kalau anak-anak Tuhan di hari-hari ini, situasi dan kondisi membuat kita menjadi lemah. Kita lebih suka mendengarkan hal-hal yang negatif, kata-kata yang tidak membangun iman. Menceritakan tentang kekurangan, berbagai macam kekurangan rekan-rekan sesama jemaat Tuhan. Untuk apa kita memberikan waktu untuk sebuah hal yang tidak membangun iman? Kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-8 satu kisah yang sangat menarik. Di mana Yesus menyembuhkan seorang perwira. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-8. Ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan dengan cepat buat saudara. Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, ulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, sembuhlah. Yesus mengatakan bahwa mereka yang keturunan Abraham, yaitu Israel sendiri, keselamatan hanya datang dari mereka. Tetapi kenapa di ayat ini Yesus berkata, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mereka yang satu-satunya mendapatkan keselamatan, yaitu keturunan Abraham, Israel. Disebutkan sini Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Israel sendiri menolak Yesus. Perwira ini orang Romawi. Boleh dikata orang dunia. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang percaya kepada Kristus, sebagai pengikut Kristus, saudara dikategorikan anak-anak kerajaan. Yang setuju katakan amin. Karena saudara beriman kepada Yesus. Abraham, Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kenapa Yesus berkata di sini, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Akhir zaman, keselamatan terbuka bagi mereka yang membuka hati. Ketika anugerah keselamatan itu datang bagi mereka yang belum pernah mengenal Injil. Dan saudara tahu, di akhir zaman ini sedang digenapi. Di Arab Saudi, di Cina, komunisme yang begitu ketat. Saudara melihat video-video yang saya sharekan itu. Mereka begitu antusias sekali. Alkitab tidak ada, saudara.
Mereka di gereja itu bisa berjam-jam hanya menyembah, nggak ada Alkitab. Tetapi mereka percaya, saudara. Saya kok melihat itu, gerakan luar biasa. Pikiran mereka hanya cukup Yesus yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Saudara, perwira Romawi, mereka tidak mengenal. Mereka orang dunia, tetapi kenapa? Yesus memuji, imannya luar biasa. Kalau kita melihat di sini, di ayatnya yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja. Yesus lakukan sesuatu. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Betapa perwira Romawi ini mengakui otoritas Yesus sebagai putra Allah. Dia memberikan penghormatan. Orang yang gak mengenal Tuhan begitu menghargai Yesus. Kalau saudara melihat sikap dari seorang perwira ini, menunjukkan dia beriman, saudara. Bayangkan dia belum melihat, hanya percaya bahwa hambaku itu pasti akan sembuh. Katakan saja, Yesus, katakan saja. Dipanggil apa? Tuh. Yesus dipanggil apa? Tuhan. Dalam wujud manusia 100%. Sebuah respon penghargaan yang luar biasa. Hanya melalui perkataan iman perwira ini. Begitu yakin bahwa hambanya menerima kesembuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, streaming kita bikin rekaman. Jangan main-main. Selama gereja ini ditutup dan kita berusaha mengerjakan tanggung jawab kami di dalam memfollow up jemaat. Saudara mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun saudara mengikuti tayangan streaming, saudara imani setiap perkataan firman, setiap renungan yang disampaikan, yang kami buat dalam bentuk rekaman. Saudara imani akan terjadi mujizat di dalam hidupmu. Setuju katakan amin. Kita seringkali ragu. Ini sebuah bukti, saudara. Sekalipun dari jarak jauh, asal engkau percaya. Kita seringkali manusia, kalau ibu gembala gak datang besuk tumpang tangan, gak percaya. Ada beberapa jemaat ini, saudara yang sakit, hanya melalui telepon. Pas waktu itu kita ke Malang ya, pas acara apa. Hanya melalui telepon. Dengan iman. Ibu gembala memberikan penyahutan. Sembuh. Tapi seringkali manusia hanya menilai biasa. Biasa. Saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara datang ke tempat ini, responi setiap perkataan firman Tuhan.
Ketika saudara tangkap pesan, isi daripada firman Tuhan itu, dan saudara lakukan, saudara percaya, pulang dari tempat ini, sekalipun engkau menghadapi persoalan, sekalipun engkau sedang sakit, tetapi ketika engkau mengimani, aku percaya, aku sembuh. Tanpa gembala menumpangkan tangan. Tanpa gembala datang besuk kepada saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Amin, saudara. Kelaparankah? Paulus berkata, kelaparankah? Perceraiankah? Kesakitan? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan baru masalah sepele saja tidak diperhatikan. Kita protes kepada Tuhan. Saya sudah lama tidak dibesuk. Iman saudara itu puluhan tahun jadi anak Tuhan. Bertumbuh apa masih kanak-kanak, saudara? Tidak selamanya kami ada standby untuk saudara, mendoakan saudara. Bahkan mau besuk kepada saudara. Tidak selamanya, saudara. Ada saatnya, saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan. Imanmu yang menyelamatkan. Amin. Seperti perwira ini. Katakan saja, Yesus. Katakan saja, Tuhan, hambaku pasti sembuh. Bisa nggak saudara bicara seperti itu? Saya tidak mau mengajarkan kepada jemaat untuk lebih bersimpati kepada gembala. Kami berusaha membawa saudara untuk fokus kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Kami hanya alat. Setuju? Setuju, saudara? Kami hanya alat. Keputusan ada pada saudara. Manusia juga, saudara. Ada anak Tuhan pindah gereja baru-baru ini di Surabaya, gereja yang luar biasa. Kecewa karena gembalanya jatuh di dalam dosa. Beginilah, dan menceritakan segala macam cerita. Waduh, tahu begini, dihakimi segala macam. Sudah berapa lama jemaat di situ? 20 tahun. Terus pindah kenapa? Iya, gara-gara pendeta itu. Dalam hati saya, bro, ini dalam hati saya. Bro, masuk surga bukan melalui pendeta. Satu-satunya jalan keselamatan siapa? Yesus. Saudara taati saja firman-Nya. Kami hanya alat. Sebagaimana yang Yesus katakan kepada perwira ini. Terjadilah menurut imanmu. Percayalah. Ini iman luar biasa, saudara. Seorang perwira ini luar biasa. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saudara lebih percaya perkataan orang apa perkataan firman? Berapa banyak anak-anak Tuhan puluhan tahun di dalam Tuhan lebih suka percaya dengan hal-hal yang tidak membangun iman. Bicara tentang kelemahan berbagai. Saudara, jemaat GPDI Ebenezer, ketika Tuhan kirimkan jemaat jiwa-jiwa baru ke tempat ini, mereka ada di tengah-tengah saudara. Dan yang menentukan untuk mereka tetap bertahan di tempat ini bukan hamba Tuhan, tetapi kita semua. Bagaimana kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Amin. Amin, saudara. Kalau saya berkata, biarlah kontribusi, kritikan harus sesuai dengan kontribusi. Maksudnya kontribusi itu adalah begini, saudara. Berapa jiwa saudara bawa ke tempat ini? Sudahlah, saya mau tanya kepada saudara. Selama saudara dari sekolah minggu sampai besar, berapa jiwa yang saudara sudah bawa ke tempat ini? Berapa? Halo? Ada? Ada? Itu yang saya maksudkan kontribusi. Minimal kalau saudara tidak bisa berkontribusi membawa jiwa di gereja, paling tidak saudara menjaga keutuhan gereja
Pantai Costa di Indonesia. Sesama jemaat saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong. Di dalam kasih, itu yang benar. Lah kita kontribusi bawa jiwa aja nggak pernah, malah justru musir jiwa, iya. Saya baru-baru ini dengar di gereja, pemain musiknya langsung WA saya, inbox. Loh si ini nggak pelayanan di situ ya? Kenapa? Begini. Saya cuma bilang, berdoa aja bro. Nama saya dijual. Saya cuma katakan, saya cuma lepaskan pengampunan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Gembala di sana melarang kami untuk beribadah di GPD Ebenezer. Siapa yang melarang? Pintu itu 2 kali 24 jam terbuka bagi siapa yang mau masuk dan bagi siapa yang mau keluar. Karena di hari-hari ini sudah bukan kanak-kanak lagi firman Tuhan. Kita yang selaras dengan firman Tuhan. Kita yang gak selaras dengan firman Tuhan, kita persalahkan situasi. Bukan mujizat yang menimbulkan iman. Melainkan imanlah yang menimbulkan mujizat. Oh, puji Tuhan, doa saya dijawab. Puji Tuhan, oh Pak Victor, mujizat. Salah saudara. Karena saudara punya iman, maka mujizat itu terjadi. Perkatakan saja, yakini apa yang firman Tuhan katakan. Terjadi, pasti terjadi. Iman menggerakkan Allah. Ketakutan menggerakkan musuh. Kenapa orang sulit untuk bertumbuh sebagai ayat yang terakhir? Coba saudara lihat Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama ayat ini. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 19 sampai 21. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Yes. Yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Di hari-hari ini kalau saudara nggak ada firman Tuhan, amsyong saudara. Di hari-hari ini tekanan begitu kuat, saudara tidak kuat menghadapi sebuah realita, saudara akan terhempas. Kenapa benih firman Tuhan itu tidak bertumbuh? Karena ini. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan. Marah dengan amarah itu beda, saudara. Perlu saudara, sampai di sini yang nggak pernah marah, semua pernah marah, saya juga pernah marah. Tapi kalau amarah itu sudah berkaitan dengan hati, akar pahit, saudara. Kalau saudara punya kebencian, apapun yang dikerjakan oleh seseorang di mata saudara pasti salah. Karena apa? Ada akar pahit, saudara. Sehingga ketika firman Tuhan, alah ngapain sih dengar firman Tuhan? Saya mau kata, satu contoh. Ibu-ibu kalau hamil, kalau di dalam kandungannya itu ada kista,
kira-kira bisa embrio itu bertumbuh atau tidak? Kalau di dalam kandungan itu ada kista, benjolan aja. Nggak akan bisa. Karena kotor. Nah, hati itu ibarat kandungan. Kalau hati saudara kotor, firman Tuhan yang saudara dengar, itu tidak akan berdampak apa-apa. Karena apa? Penuh dengan kebencian. Kenapa dikatakan di sini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar, menggunakan telinga ini, mendengarkan firman Tuhan, menaruh setiap perkataan firman Tuhan itu seperti benih di dalam hati. Dan ketika benih itu bertumbuh, berbuah, itu akan terlihat dari sikap dan tindakan bahwa saya beriman kepada Kristus. Kalau orang yang beriman kepada Kristus, engkau tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Melihat kekurangan si A, melihat kekurangan si B, melihat kekurangan si C. Amin. Amin saudara. Saudara mau bertumbuh? Halo? Saudara mau bertumbuh? Kalau saudara mau bertumbuh, saudara siap dididik. Bukan dimomong. Kalau dimomong itu namanya bayi. Kalau dididik itu berarti dewasa. Saudara sudah berapa tahun jadi anak Tuhan? Saudara sudah berapa tahun jadi jemaat GPD Ebenezer? Doa orang benar, besar kuasanya. Nah, kalau hidup kita nggak benar, suka ngerasani orang, ngobrol sana sini. Kalau saudara kolesterol, asam urat, darah tinggi, terus masuk rumah sakit, sing salah sopo? Hah? Sing salah sopo? Wah, Bu Pendeta nggak besuk loh, padahal kolesterol, asam urat kamu sendiri yang makan. Kok gembala? Yo puasa ojo mangan, ojo geragas, kan gitu saudara. Logikanya seperti itu. Saya terus terang saudara, tujuannya kita di rumah sakit untuk istirahat, supaya mengevaluasi diri. Oh puji Tuhan, kalau aku masih diberi kesempatan hidup, itu berarti sebuah anugerah. Oleh karena itu, ketika aku diberikan anugerah kehidupan, aku harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bertobat. Saya jujur saudara, waktu SMA sering ugal-ugalan sama papa saya, sudah bosen sampai meniren. SMA itu, wah motor dipretelin, wah. Suatu saat guling jempalik di sini babras, sepeda motor bocel-bocel. Oh, jangan dikira papa saya langsung, enggak, kurang banter le. Kurang banter tabrakan niku, tiang listrikku tabrakan, kurang banter. Sopo sih enggak loro saudara. Wis babras gini, kabeh malah di ngomongi, kurang banter kok niku nggo sepeda iku kurang banter. Tapi dari situ melek. Iya ya, loro ya tibake. Nek wong tua wis ngingin lo, ojo banter-banter numpak peda, ojo ngeyel. Tapi barang wis jebrok, baru bertobat. Saudara mau bertobat? Jangan tunggu di rumah sakit. Orang kalau masih sehat itu kan, oh sehat. Tapi kalau Tuhan izinkan di rumah sakit, baru saudara merenungkan. Betul, minta ampun Tuhan, pengakuan dosa. Betul nggak? Jujur nggak? Saya jujur saudara, waktu kaki saya sudah diperban, diangkat patah saudara, tangan saya gini. Aduh Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Coba saudara, lebih dewasa lagi saudara. Amin. Amin, jemaat Tuhan. GPD Ebenezer, haleluya. Siap menerima mujizat Tuhan? Percaya.
Engkau akan menerima mujizat. Saya undang pemain musik. Apa yang kita dengar Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bahwa kuasa Allah, kuasa yang besar. Kuasa Allah adalah kuasa yang luar biasa. Tak pernah terlambat. Dengan sungguh-sungguh katakan kuasamu. Kamu terlebih besar, aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa benar Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk mendengar setiap doa-doa kami. Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya, ketika kami belajar taat dan setia kepadamu. Maka pasti janji-janji Allah itu kami akan terima dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong kami, seberapa banyak yang sudah datang beribadah mencari Tuhan. Biarlah di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, semakin hari rohani kami bertumbuh dengan baik dan berbuah-buah guna hormat dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, bawalah selalu jemaat Tuhan GPD Ebenezer untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan, tetap percaya apa yang Kau katakan di dalam firman-Mu. Jadikanlah umat-umat-Mu di tempat ini bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat kami melakukan segala kebenaran-kebenaran firman-Mu. Seberapa banyak yang sudah datang pada saat ini, segala persembahan yang mereka telah beri maupun milik Tuhan, kami tidak bisa membalas, tetapi menjadi doa dan harapan kami bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi doa kami. Berkatilah dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis mereka Tuhan. Buatlah berhasil Tuhan, agar supaya ketika mereka diberkati Tuhan, mereka tidak lupa Engkau, tetapi mereka boleh ingat kepada pertolongan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mau merintangi kami,
mau melemahkan kami berdoa dalam nama Yesus, kami hancurkan. Biarlah hati kami, pikiran kami dipenuhi dengan kuasa firman-Mu, agar supaya di dalam hidup kami akan mengalami mujizat Tuhan dan mujizat Tuhan. Haleluya. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya pikiran Kristus itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Yang tidak sempat hadir saat ini, kunjungi dan lawatilah mereka Tuhan, agar supaya di hari-hari yang akan datang, mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Menghadapi hari-hari yang sulit ini, kiranya kekhawatiran dan ketakutan kami cabut dalam nama Yesus. Yang sakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya, kami punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan. Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah dan bawalah berkat, anugerah Allah, cinta kasih